Selama menstruasi, saya menghabiskan setidaknya 4 pembalut sekali pakai per hari. Rata-rata saya menstruasi selama 5 hari dalam 1 bulan. Jika dikalikan, saya menghabiskan 20 pembalut setiap bulan. Hal ini terdengar remeh, tapi saya nggak sendirian loh. Di Indonesia sendiri, masih ada perempuan lainnya yang secara rutin menggunakan pembalut sekali pakai. Penggunaan pembalut sekali pakai mencapai 26 ton dalam 1 hari di Indonesia. Terus sebenarnya kita masih punya pilihan lain apa sih selain pembalut sekali pakai? Apakah ada produk menstruasi lainnya yang lebih ramah lingkungan? Pembalut sekali pakai itu paling umum di Indonesia. Dengan masing-masing brand, jenis, dan tampilan yang memiliki penggunanya masing-masing. Pembalut komersil atau pembalut sekali pakai didesain dengan memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan yang kontak langsung dengan kulit, lalu lapisan yang kontak tidak langsung dengan kulit, dan lapisan yang tidak kontak sama sekali dengan kulit. Pada lapisan atas yang kontak langsung dengan kulit, pembalut ini terdapat lapisan emolin dan lapisan top sheet. Pada lapisan tengah yang kontak tidak langsung dengan kulit, terdapat lapisan core dan lapisan pewangi. Dan lapisan paling bawah memiliki lapisan perekat. Lapisan tersebut memiliki fungsi dan kandungan yang berbeda. Kandungan tersebut cenderung kompleks untuk terurai. Pada lapisan atas memiliki fungsi berupa memberikan kenyamanan dan lapisan berpori sebagai jalan masuk cairan. Lapisan tersebut dibuat dari kain non-woven dari serat polipropilen atau polyethylene serta mengandung petroleum. Lapisan kedua merupakan inti yang berfungsi untuk menampung cairan yang ada yang terbuat dari busa polimer. Untuk beberapa merek terkandung wewangian untuk produk tersebut. Dan pada lapisan terakhir terdapat lapisan yang membatasi cairan untuk mengalir serta perekat yang terbuat dari polyethylene, polyaromatic atau polyolefinic, blok copolymers, hidrokarbon resins, dan minyak mineral. Terus, bagaimana sih perempuan-perempuan di Indonesia membuang pembalut sekali pakainya? Ternyata, 89% perempuan di Indonesia membuang sampah pembalutnya melalui pembuangan sampah privat, yaitu dengan menggunakan toilet dan tempat sampah rumahan. Kemana sampah tersebut akan pergi bila dibuang di tempat sampah? Sampah pembalut tersebut akan tergabung dengan sampah solid perumahan. Sampah tersebut akan diangkut menuju tempat pembuangan. Akhirnya pembalut itu akan bergabung dengan tumpukan sampah lainnya dan terurai sekitar 450 hingga 800 tahun lamanya. Dan kemana sampah pembalut tersebut akan pergi bila dibuang di toilet? Sampah pembalut tersebut tentunya akan masuk kepada saluran pembuangan air. Dan dikarenakan komponen pembalut tersebut, sampah pembalut itu akan membuat saluran menjadi mampet. Menggunakan 1 pembalut sekali pakai sama dengan menggunakan 4 buah sampah plastik. Memperburuk fakta ini, pembalut sekali pakai terurainya sekitar 500 hingga 800 tahun lamanya. Berbeda dengan botol plastik yang terurainya sekitar 100 hingga 450 tahun. Jadi teman-teman setelah menggunakan pembalut sekali pakai sampahnya dibungkus lagi bukan? Gak sedikit dari kita yang membungkus pembalut sekali pakai menggunakan kresek plastik. Kebayang gak sih sampah plastik yang susah terurai membungkus sampah residu yang susah terurai juga. Sesampainya di TPA, sampah pembalut sekali pakai akan terogok dengan sampah lainnya yang dapat menimbulkan gas metana yang mampu mencemari lingkungan. For your information, gas metana adalah salah satu bentuk pemanasan global yang mampu menyebabkan perubahan iklim. Dan memperburuk fakta ini, sampah pembalut yang sulit terurai akan menciptakan mikroplastik, di mana menjadi tempat menempelnya zat-zat beracun. Mikroplastik ini ada di mana-mana. Mikroplastik ini bisa terbawa ke dalam aliran air melalui sungai hingga menuju ke laut, sehingga mencemari semua jalur air yang dilaluinya. Tidak hanya laut, mikroplastik ini juga mencemari tanah, sehingga tanpa kita sadari, mikroplastik ini bisa masuk ke dalam tubuh kita loh. Bayangkan betapa buruknya efek ini terhadap bumi kita. Sejauh ini, kita jadi tahu kan bahwa pembalut sekali pakai tidak bisa didaur ulang karena mengandung bahan yang kompleks, sehingga terurai setidaknya paling cepat 500 tahun. Belum lagi, limbahnya juga akan menghasilkan gas metana yang akan membuat suhu udara meningkat.
dan memiliki peran besar terhadap global warming. Sampah pembalut ini berkontribusi terhadap kekeringan, angin badai, permukaan air laut yang naik, mencairnya es, serta banjir. Tidak lupa, mikroplastik juga muncul dan mencemari lingkungan. Bahkan bisa masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Lalu, sebaiknya apa yang bisa kita lakukan ya? Setelah beberapa hari tim Dow Research, kami mendapati adanya alternatif lain dari pembalut sekali pakai. Pembalut kain dan cawan menstruasi. Tapi sayangnya, kedua produk tersebut dikalahkan oleh kepraktisan pembalut sekali pakai yang langsung dibuang tanpa harus dicuci. Cara penggunaannya pun digemari karena digunakan secara eksternal. Berbeda dengan cawan menstruasi yang dikhawatirkan dapat merusak himen dan mitosnya akan melonggarkan daerah kewanitaan. Ternyata, nggak sedikit dari kita yang penasaran dan tertarik nih dengan produk menstruasi ramah lingkungan. Di episode selanjutnya, kami akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman dengan didampingi ahli yang bersangkutan. Jangan lupa sebarkan ilmu ini ke teman-teman kita semua ya, karena siapa lagi yang harus menjaga bumi kalau bukan kita? Salam Daur!